warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin ta'ima wa sa'ati ya rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur anna zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afwika ya Allah wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah faghfir lana ya Rabbana faghfir lana waftah lana waradina ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadharah musilatin dil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Syamsul Huda lan ugi ibunda Dr. Anda Nyai Tati Farihah, sekaligus kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masroh Iksan Mahin selaku pengasuh pesantren At-Tadzib beserta keluarga dan keluarga besar pesantren At-Tadzib yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para pejabat pemerintah atau yang mewakilinya, khususnya dari perwakilan Ibu Gubernur beliau Bapak Dr. Ahmad Jazuli, dan juga beliau yang mewakili dari Kapolres, Dandim, dan juga dari Kesbangpol yang mewakili Ibu Bupati yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para bapak ibu pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik yang duduk di majelis takim maupun dewan pimpinan, khususnya dari pengurus penyiar sholawat wahidiyah pusat, wilayah,
dan juga cabang sampai pengurus tingkat kecamatan, tingkat desa, kelurahan, imam-imam jamaah yang berkenan hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada para bapak ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat wa nahdiyina wa nahdiyat, dan seluruh keamanan, panitia, dan juga penata acara, adik-adik remaja, kanak-kanak, rahima wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu uraian sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, dan juga makmum kepada para beliau-beliau yang bertugas mulai gelombang pertama hingga pada malam hari ini, dengan penuh harapan dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barokatihim amin wa karomatihim wa nadrotihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan dalam pelaksanaan Mujadah Kubro yang diawali hari Kamis kemarin hingga detik pada malam hari ini betul-betul senantiasa diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, diiringi syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga senantiasa mendapatkan kucuran curahan nadroh tarbiyah, radiasi batin yang secara khusus dari para kekasih Allah, para ahbabillah, para auliaillah min awalihim ila akhirihim, khususan min sultan auliyai ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhum, yang sehingga kegiatan Mujadah Kubro pada saat ini betul-betul mampu membawa barokah maslahah, mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pribadi, keluarga, dan umumnya umat masyarakat jami'al alamin, yang sehingga dengan relatif singkat semuanya bisa berbondong-bondong sadar lahir batin sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala min hada ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat, kita telah menyadari dan mengikuti bahwa setiap pelaksanaan Mujadah Kubro dilaksanakan 4 hari 4 malam, yang semuanya adalah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat masyarakat bangsa dan negara khususnya Indonesia ini, yang sehingga mulai awal hingga pada malam hari ini insya Allah yang sangat menentukan diterima atau tidaknya doa permohonan mujadah kita mulai gelombang pertama hingga pada malam hari ini
dinilai husnul khotimah atau su'ul khotimah, yang menentukan adalah pada malam hari ini. Karena ada dawuh al-amalu bi khawatimihi, amal itu dinilai pada akhirnya. Sebagaimana kehidupan kita dinilai selamat atau celaka, itu ketika ruh sudah berpisah dengan alam jasmani kita, maka orang itu bisa disebut su'ul khotimah atau husnul khotimah, yaitu ditentukan antara perpisahan jasad dengan ruhnya untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini yang menentukan. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mohon nadrah tarbiyah dari para kekasih Allah, khususnya beliau Hodi Hadza Zaman radhiyallahu an, untuk kita mampu menempatkan diri kita sebagai al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Maka kegiatannya tidak hanya sekedar disebut sholawatan atau kegiatan membaca sholawat. Memang betul dikatakan bahwa membaca sholawat adalah untuk mendekatkan kepada baginda Rasul, dekat kepada baginda Rasul. Tapi meskipun dekat, belum tentu sambung frekuensi gelombang iman kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah dekat, tapi kalau tidak frekuensinya sambung sama, berarti itu konslet, Pak. Maka disebut mujadah. Mujadah itu bersungguh-sungguh untuk menyadarkan hati kita, menempatkan kedudukan insan kita yang maha dhaif, maha lemah, maha hina, banyak dosa dan kesalahan. Baru ketemu gelombang frekuensi nilai positif, ibaratnya arus-arus positif, yaitu Allah yang maha segala maha. Maka ketika kita ingin menyalakan lampu, lampu ini bisa menyala adalah disebabkan pertemuan dua arus, arus positif dan arus negatif. Kalau dua-duanya arus positif ketemu arus positif, tidak bisa menyala konslet. Arus negatif ketemu arus negatif juga tidak bisa berfungsi apa-apa. Maka ketika lampu ini bisa menyala, harus ketemu arus positif plus dan min, arus positif dan arus negatif. Arus positif hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah segala maha yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah menemukan gelombang frekuensi arus positif Allah Subhanahu wa ta'ala yang segala maha, maka akan dipertemukan dengan arus negatif pribadi kita, dhaif, lemah, tidak berdaya, butuh ampunan Allah. Baru orang itu bisa menyala frekuensi imannya yang disebut beriman, yang sehingga disebut beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatir, insyaallah ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu semuanya itu fakir, dhaif, hina, banyak dosa, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid, hanya Allah yang maha cukup, hanya Allah yang maha kaya,
hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha benar. Kamu itu dhaif, lemah, tidak berdaya, banyak dosa dan kesalahan. Karena kita sudah diberi prediksi dhaif, lemah, fakir, maka kita harus menempatkan diri pada tempat kedudukan kita, baru ketemu dengan arus positif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah orang yang disebut sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia belum mampu menempatkan dirinya pada arus negatif, masih ada sifat ananiyah, ujub, takabur, riya, dengan berbagai label-label kehidupan sosial kita. Sedangkan label sosial kita hanya ilustrasi mimpi. Semuanya kita terbuai oleh mimpi. Hidup di dunia, kata Sayyidina Ali, bagaikan mimpi. Maka Sayyidina Ali menegaskan, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia hidup di dunia ini dalam keadaan tidur dan mimpi. Maka ketika sudah bangun dari mimpinya, dari tidurnya di alam kubur, apa yang dimimpikan semuanya tidak ada. Sadar atau tidak sadar, semua ini kita adalah dalam keadaan mimpi. Ada yang mimpi jadi presiden, ada yang mimpi jadi gubernur, ada yang mimpi jadi bupati, ada yang mimpi jadi asisten, ada yang mimpi jadi kapolsek dan ramil dan lain sebagainya. Ada yang mimpi jadi romo kiai, ada yang mimpi jadi ustadz, ada yang mimpi jadi bunyai, bahkan ada yang mimpi punya rumah megah, mobilnya mewah. Amun wa idza matu intabahu, baru setelah orang itu ada di alam kubur, terbangun dari mimpinya, semua yang dimimpikan tidak ada di sampingnya. Jabatan gubernur, jabatan presiden tidak ada, jabatan bupati tidak ada, jabatan kapolsek dan ramil tidak ada, jabatan kiai ustadz tidak ada, angkat sosial kita pun tidak ada, kehebatan kekeramatan kita sudah tidak ada di samping kita, karena semua itu adalah mimpi. Dan semua orang pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'ul khotimah atau husnul khotimah tergantung pribadi kita masing-masing. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 199 disebutkan, innal maksuda minal ibadati al mujadatu hatta yasilal abdu ila ma'rifatillah wa idha hasolatil ma'rifatu faqad wasala. Sesungguhnya yang dimaksud dengan penghambaan ngati ibadah kepada Allah itu adalah al mujadatu, disebut mujadah, bersungguh-sungguh menempatkan diri kita sebagai hamba yang dhaif, lemah, menyadarkan diri tentang hakikat dirinya, hingga seorang itu makrifat, sadar kepada Tuhannya. Ketika orang itu sudah sadar kepada Tuhannya, sudah menempatkan arus negatif, baru waqat wasolah, baru bisa menyala, Pak. Maka ketika perpisahan ruh dengan jasad, di setiap saat, di setiap waktu, kapan saja waktunya, maka orang ini yang disebut husnul khotimah. Allahumma amin. Sebab hakikatnya kita semua ini buronan. Panjenengan sadar atau tidak sadar, buronan. DPO, daftar pencarian orang, diburu oleh Israel, buronannya Israel, sudah masuk daftar pencarian orang karena sudah divonis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk ciptaan Allah yang hidup pasti
pasti akan merasakan kematian, disebut camat, calon mati, calon mayit. Maka pangkat kita semua ini divonis oleh Allah adalah camat, calon mati, calon mayit, sedang diburu Israel. Nanti ketemu Israel dimanapun dalam keadaan apapun, pasti akan diseret, dimasukkan penjara yang disebut alam barzakh. Nah umumnya, ya mohon maaf, umumnya yang mudah cepat ketangkap Israel itu yang sudah tua dan sakit-sakitan, Mbak. Karena apa? Karena larinya nggak bisa cepat, ibarat orang dikejar itu. Wis tuwa mlakune tuyuk-tuyuk lan sakit-sakitan, disuruh lari sudah tidak kuat. Ini mudah ditangkap oleh Israel. Kalau sudah ditangkap oleh Israel, maka penyesalan itulah yang baru penyesalan yang sesungguh-sungguhnya. Karena penyesalan seorang manusia ketika dia sudah disebut almarhum dan almarhumah, semuanya akan ditangkap, diterkam oleh Israel, dimasukkan ke dalam penjara yang disebut alam barzakh. Lah inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang sehingga kita setiap saat diajak mujadah, bersungguh-sungguh dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, hingga bimbingan beliau mu'alif seakan-akan tiada hari hanya isinya mujadah, supaya apa? Ketika ditangkap oleh Israel, kita dalam keadaan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lebih-lebih para hadirin hadirat, dalam mujadah kubra ini kita juga memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terutama haul yang ke-34 Hadratus Syekh Syed Abdul Majid bin Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Ini hanya buat introspeksi diri kita, karena beliau dikhauli bukan berarti doakan kepada beliau. Beliau sudah terjamin kemuliaannya, beliau sudah terjamin keselamatannya. Yang perlu senantiasa didoakan, ditangisi adalah pribadi kita masing-masing dan keluarga kita. Sehingga isi haul itu cuma mengingatkan pada diri kita. Suatu saat kita pun akan didoakan. Suatu saat mungkin kita akan dihauli. Itu pun melihat kebaikan, nilai kebaikan kita baru bisa dihauli. Karena selama ada acara, baik doa maupun mujadah, pengajian, saya tidak pernah diundang itu acara haul. Haulnya siapa? Premannya pasar dihauli. Premannya tukang parkir dulu, penjahat tukang parkir, premannya sana sini, itu sekarang dihauli. Belum pernah. Baru dihauli itu yang sudah terwujud kebaikannya. Dengan demikian kita disadarkan, sudah 34 tahun kita ditinggal Syed Abdul Majid Ma'ruf. Dengan banyaknya para ulama-ulama, al-alim al-arif billah, alim al-alama arif billah, sudah semakin langka di tengah-tengah kehidupan kita. Ulama-ulama lahir batin sudah semakin sulit kita jumpai dan kita temukan. Maka itu sebagai tanda-tanda kehancuran umat masyarakat, sebagai tanda-tanda kesesatan umat masyarakat, sebagai tanda-tanda umat masyarakat semakin jauh kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menegaskan la yaqbidul ilma intiza'an yang taji'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut suatu ilmu langsung dicabut, diambil dari hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fattau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kata beliau Rasul, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut, mengambil suatu ilmu itu diambil dari hambanya, ulamanya, akhirnya diambil terus ulamanya pekun, tidak Pak. Ulama yang paling alim akhirnya diambil oleh Allah dari pekun, tidak. Apalagi ulama al-aribillah, alim al-alama, tidak diambil secara langsung dari hambanya itu, tetapi Allah mengambil ilmu itu biqabdil ulama'i, dengan mewafatkan para ulama-ulama lahir batin itu. Ketika sudah tidak ditemukan ulama-ulama yang lahir batin al-aribillah, maka masyarakat akan mengikuti panutan-panutan, mengikuti orang-orang bodoh, semuanya bodoh, tidak berilmu, mungkin ilmunya hanya ilmu pengetahuan. Ketika para pemimpin panutan mereka orang-orang yang bodoh dan ditanya tentang sesuatu lebih-lebih hukum, faktau bi ghairi ilmin, dia berfatwa, berhujah tanpa menggunakan dasar ilmu, baik ilmu nakli dan akli yang didasarkan tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah pemimpin atau ustadz, kiai, ulama itu telah tersesat dan menyesatkan, karena apa yang dilakukan, dawuh fatwanya tidak berdasarkan dengan ilmu, baik ilmu yang tersurat dan tersirat Pak. Bukan hanya ilmu pengetahuan, apalagi rujukan ilmu dasar sanadnya Mbah Google, melihat di internet, atau membaca buku terjemahan Quran terjemahan. Padahal ilmu itu ada ilmu tersurat dan tersirat. Quran pun juga ada tafsirnya, kitab ada syarahnya. Maka ketika ilmu yang disampaikan tidak ada sanad ilmunya sampai kepada orang yang aribillah kamil mukamil, maka apa yang diucapkan hanya berdasar nafsu, akal, pikiran. Inilah tersesatnya, jauhnya umat masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah tersebar yang semacam itu, karena sudah sulit menemukan ulama-ulama yang lahir batin, al-alim, al-alama, al-aribillah di tengah-tengah kehidupan kita. Jika banyak orang berfatwa, berhujah, berdalil macam-macam hanya berdasarkan pengertian, pemahaman akalnya sendiri, tidak ada sanad ilmunya baik tersurat maupun tersirat, yang labiah maupun makna yang terkandung, tujuan syakul kalam dari dasar hukum itu. Dan sehingga inilah banyak orang yang tersesat. Syukur alhamdulillah, dengan ilmu wahidiyah, amaliyah wahidiyah,